Perkenalkan, nama saya Nanang Supiyadi. Kehidupan saya yang kelam zaman dulu membuat saya berpikir akan datangnya kematian. Oleh karena itu saya sangat bersyukur karena Allah memberikan hidayahnya kepada saya. Insya Allah saya akan istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nanang Supiyadi. Namun sahabat-sahabat memanggil saya dengan panggilan Nanang Lepai. Awal mula hijrah saya itu di tahun 2014, tepatnya bulan 4. Saya pada waktu itu dalam keadaan maksiat, mabuk, dan banyak problem, banyak masalah. Dan nggak sengaja waktu itu ketemu sama salah satu sahabat saya, dia sahabat lama, terus tetangga rumah juga, satu tongkrongan. Beliau itu salah satu teman dekat dan satu profesinya itu main musik, anak band, sama lah beda kayak saya. Kebetulan saya dulu main musiknya di genre hardcore, metalcore, hardcore. Kenapa saya hijrah? Saya hijrah karena saya bertemu dengan salah satu sahabat saya itu tadi, dan saya kaget melihat beliau setelah sekian lama saya nggak bertemu. Beliau sudah memakai sorban, memakai gamis, dan yaitu saya samperin beliau ke warungnya, ngobrol-ngobrol karena lama nggak ketemu, dan beliau sampaikan beliau mengajak saya untuk ikut pengajian. Tapi pada waktu itu saya dalam keadaan mabuk, jadi saya setengah sadar, saya iakan saja ajakan beliau, dan maghrib saya hadir di pengajian itu. Besoknya saya diajak untuk itikaf 3 hari di masjid. Kenapa saya sampai berpikir saya untuk ikut itikaf 3 hari di masjid? Jadi setelah saya pulang dari warungnya sahabat saya itu, kebetulan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ada kecelakaan motor, dan ternyata orang yang kecelakaan itu dalam keadaan mabuk. Nah, saya terpintas saja mikir, ya saya nggak mau mati dalam keadaan maksiat. Saya nggak mau mati dalam keadaan maksiat. Akhirnya ya udah, saya terima ajakan sahabat saya itu untuk ikut pengajian, dan besoknya saya itikaf 3 hari di masjid. Saya kenal dunia minuman dan narkoba. Kalau minuman dari SMP kelas 3 itu saya udah mulai minum, terus malakin adik-adik kelas. SMA saya sudah kenal narkoba. Ya berlanjut, saya tetap malakin teman-teman di sekolah, terus berlanjut ke terminal. Saya diajak salah satu kawan saya untuk malakin anak-anak sekolah yang mau berangkat ke sekolahan. Saya sempat bingung kenapa orang seperti saya mendapatkan hidayah. Saya sempat tanya kepada salah satu ulama di jemaah saya, kenapa orang seperti saya mendapatkan hidayah. Karena kalau menurut saya, orang seperti saya itu banyak sekali melakukan kemaksiatan, dosa. Tapi kenapa saya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ulama itu sampaikan, mungkin ada salah satu perbuatan baik yang Allah suka dari diri saya. Kalau untuk tato, kebetulan ya nggak hanya di tangan, di sini, di belakang juga ada. Saya tatuan dari tahun 2008.
Ya namanya dulu kan masih senang happy, jadi nggak mikir panjang, intinya udahlah tatoan aja. Eh, kalau kenal minuman sudah dari SMP kelas 3. Jadi SMP saya udah kenal minuman keras. Saya tuh di SMP suka malakin adik-adik tingkat, terus sempat juga di SMA seperti itu, berjalan ke pasar, ke terminal, saya diajak sama kawan untuk malakin anak-anak sekolah yang berangkat sekolah. Ya seperti itulah kehidupan saya zaman jahiliyah dulu. Tapi ketika Allah rubah saya seketika, maka saya sangat beruntung karena hidayah ini mahal harganya. Saya dapat hidayah, saya kebetulan sudah berkeluarga, saya sudah punya anak, punya istri, dan istri saya responnya bagus, senang, yang jelas mendukunglah suaminya berubah untuk menjadi lebih baik. Kalau teman saya itu kebetulan yang mengajak saya hijrah itu teman satu tongkrongan belakang rumah juga, satu hobi lah main musik, karena dulu saya sama beliau itu satu komunitas di salah satu musik underground, yaitu hardcore, metal, seperti itu. Saya juga main musik. Pada waktu itu saya sebagai drummer. Ya, pesan-pesannya buat kawan-kawan yang masih berada di dunia jahiliyah, ayolah hijrah, karena kapan lagi kita masih hidup, kita masih bisa bernafas. Takutnya ketika nafas ini sudah sampai di kerongkongan, kita nggak sempat untuk hijrah, kita nggak sempat untuk taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja pesan saya buat sahabat-sahabat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sepenggal kisah tentang kehidupan saya di masa kelam jahiliyah, di mana pada waktu itu saya selalu melakukan maksiat-maksiat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kisah hidup saya ini menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat dimanapun berada dan menjadi asbab hidayah agar sahabat-sahabat kembali ke jalan Allah dan melakukan perkara-perkara yang sangat disukai Allah dan menjauhi semua perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selalulah ingat mati, karena dengan mengingat mati kita akan kembali melakukan perkara-perkara yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala.